Salam oras menjua-jua jua-jua. Assalam Yahu rahayu-rahayu. Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu lagi di channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 16 November tahun 2025, minggu ke-22 setelah Trinitas. Mudah-mudahan kita tertolong oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus untuk memahami perikop yang sangat sulit ini bagi saya. Mungkin bagi kalian itu agak mudah. Mari kita saling menolong dalam menafsirkan kitab tersebut. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Yesus Kristus kepada kita dalam kesempatan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan yakni Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6. Mulai dari judul kitab Maleakhi ini sampai suatu perikop tentang mengasihi Israel tetapi membenci Edom dan perlu menghormati Tuhan apabila Tuhan kita Bapa kita, dan takut pada Tuhan apabila Tuhan memang Tuhan kita. Kita baca Maleakhi 1 ayat 1 sampai 6. Aku mengasihi kamu, ini ayat 2 mulai. Ayat 1, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Ayat 2, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Lalu firman Tuhan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya sebagai daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di mana kehormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati
mengamalkan dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kepada kita diberikan tema yang mengatakan Tuhan mengasihi segala bangsa. Jadi kalau tahun-tahun lalu perikop ini menjadi khotbah, temanya Tuhan mengasihi kamu. Sekarang temanya Tuhan mengasihi segala bangsa. Tetapi dalam perikop ini ada suatu bangsa yang dikasihi, yakni Yakub, Israel. Dan ada suatu bangsa yang dibenci Tuhan, bahkan sangat benci, yakni bangsa Edom, keturunan Esau, saudara Yakub. Bagaimanakah kita memahami apabila ada dua bangsa, satu dikasihi, satu dibenci? Apakah bangsa-bangsa lain juga dikasihi oleh Tuhan? Itulah yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Para pengkhotbah menghindari diri dari persoalan ini. Mereka selalu menekankan bahwa Tuhan mengasihi umatnya, mengasihi Israel baru Kristen. Sehingga kau tak perlu putus asa, jangan pertanyakan kasih Tuhan itu kepada Tuhan, katanya. Kita harus berani bagaimana memahami mengapa Tuhan mengasihi Israel, Tuhan membenci Edom. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Ini ucapan ilahi, ya. Ucapan ilahi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bukan tanggung-tanggung. Jadi mari kita lihat dulu apa itu ucapan ilahi. Masa diwarjahwe el Israel beyat malaki. Jadi ini masa, ya, yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia ucapan ilahi, dan dalam bahasa Batak tentu saja dikatakan apa dikatakan di sekarya di terjemahan bahasa Batak, ya. Dikatakan di sini omah hata lube-lube ni Jehovah to Israel. Sebenarnya tidak terjemahan itu. Masa adalah nasihat dari Tuhan yang sengaja diangkat oleh nabinya untuk disampaikan kepada bangsanya. Terus terang memang dari sejak dulu Yakub itu dikasihi oleh Tuhan, Esau juga dikasihi oleh Tuhan. Itu dapat kita lihat dari peristiwa yang mereka alami pada waktu mereka masih anak-anak muda, ya.
Jadi di Kejadian 25 dikatakan bahwa Yakub itu bersekongkol dengan ibunya Ribka agar kepada Yakub berkat anak sulung itu disampaikan oleh Ishak, ayah mereka. Sebenarnya itu pemenuhan daripada nubuatan yang mengatakan bahwa yang terakhir lahirlah yang menjadi anak sulung. Dan akal licik Ribka itu berhasil memenuhi apa yang dikatakan sebelumnya tentang sebelum mereka lahir. Tapi ada juga berkat yang disampaikan oleh Yakub. Yang disampaikan Ishak kepada Yakub dan juga kepada Esau. Berkat sulung yang disampaikan Ishak kepada Yakub luar biasa. Ya, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Itulah berkat sulung yang aturan kepada Esau, tetapi tidak jadi. Karena diatur oleh Ribka agar Yakub yang menerima berkat itu. Lalu Esau menuntut kepada ayahnya agar juga diberikan berkat. Dan berkat itu mengatakan, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dua berkat inilah yang menemani kedua anak Ishak itu. Tapi di awalnya mereka, oleh karena kita katakanlah akal-akalan itu, Yakub lari ke rumah pamannya si Laban, dan setelah lama Esau melupakan amarahnya kepada adiknya Yakub. Lalu waktu Yakub balik ke tanah Kanaan, mereka berangkulan, tidak ada permusuhan, tetapi terjadi pemisahan. Esau mengundurkan diri ke Seir karena itu merupakan daerah subur, ya. Dan Yakub berada di Kades Barnea sekitarnya, atau di Gilgal sekitarnya, yang menjadi warisan bangsa Israel di belakangan hari. Perjalanan hidup mereka menunjukkan bahwa Esau itu selalu melawan kepada Tuhan. Di zaman Daud pun, sampai 6 bulan lamanya Panglima Daud si Joab tinggal di Seir untuk membasmi Edom ini. Apakah tindakan-tindakan Tuhan tersebut bisa dikatakan sebagai mengasihi Edom? Itu semua tindakan karena Tuhan membenci Edom, sungguh-sungguh membenci. Jangan kita poles-poles. Dan dampaknya luar biasa. Tapi ada satu celah yang diberikan Tuhan kepada Edom sebagai tanda kasihnya.
dengan firman yang mengatakan di dalam Ulangan 23 ayat 7 dan ayat 9, ayat 8, yang mengatakan, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Keturunan Amon dan keturunan Moab tidak bisa begitu, sama sekali ditolak. Ya. Tapi Edom yang sering memusuhi orang Israel bisa diintegrasikan kepada bangsa Israel agar mereka mendapat kasih dari Tuhan juga. Jadi kalau nenek moyang kita atau kakek moyang kita sempat dimurkai oleh Tuhan, bahkan mau dihapus dari dunia ini, kita harus cari berkat pengasihan dari Tuhan, yakni berintegrasi dengan umat Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Edom, ya. Bukan hanya seperti yang tertulis dalam renungan kita, ya. Sewaktu Yohanes Hyrcanus mengintegrasikan bangsa Edom kepada bangsa Israel, dari keturunan mereka lah lahir Antipater, ayahnya Herodes Agung, dan salah satu dari jasa Herodes Agung yang menjadi raja di tanah Kanaan atau di Israel waktu itu adalah mereparasi, memperbaiki bait Tuhan, ya, merenovasi bait Tuhan sehingga lebih indah dan lebih luas, sehingga keturunan Edom itu sudah terintegrasi kepada bangsa atau umat Tuhan. Itulah cara Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan sudah sempat membenci Edom, Esau, oleh karena perbuatan-perbuatannya dan keputusan Tuhan untuk melenyapkannya tidak dicabut-cabut, tetapi bisa dialihkan untuk menjalankan kasihnya kepada bangsa, keturunan bangsa yang begitu, dengan mengintegrasikannya kepada umat Tuhan, kepada bangsa Tuhan. Dan itu dapat dinikmati oleh bangsa Edom bahkan sampai sekarang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam perikop kita dikatakan murka Tuhan itu terhadap Edom sebagai bukti terbalik daripada tindakan Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita baca. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Bahkan apabila Edom mengatakan tanah-tanah yang jadi reruntuhan itu dibangun mereka kembali, Tuhan akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Memang itulah kenyataannya dalam sejarah bangsa Edom yang tinggal di Seir itu, ya. Tetapi tidak seluruhnya dilenyapkan. Tidak seperti bangsa Moab dan bangsa Amon akhirnya lenyap sama sekali. Namun keturunan Edom bisa diintegrasikan menjadi bagian dari umat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ada bangsa-bangsa yang dilaknat Tuhan dari dulu sampai sekarang karena menyangkal Tuhan Israel itu,
apalagi menyangkal Tuhan yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, berpikirlah untuk mengintegrasikan diri menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari umat pilihan Tuhan, bangsa Israel ataupun bangsa Israel yang baru, yakni Kristen. Campur tangan Tuhan terhadap Edom itu menunjukkan bahwa Tuhan itu maha besar sampai di luar daerah Israel. Bangsa Israel itu mempertanyakan bagaimana cara Tuhan mengasihi mereka. Itu pertanyaan yang mengherankan juga itu. Padahal masih tahun 515 bait suci yang pembangunannya dibantu oleh Raja Kores dan Raja Darius itu dari Persia masih ada di depan mata mereka. Dan walaupun sudah kira-kira 50 tahun mereka hidup sesudah selesai pentabisan bait suci itu, sebenarnya tidak seharusnya terus lupa bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Masih tidak ada 2 generasi lewat bahwa Tuhan menolong mereka kembali dari pembuangan Babel. Tapi aneh itu memang, bagaimanakah kau mengasihi kami, katanya. Itulah pertanyaan orang yang tidak mengenal sejarah pergaulan kakek moyangnya dengan Tuhan. Kita pun umat Israel baru yang sekarang ini jangan lupa sejarah perjuangan Tuhan mempertahankan hidup kita. Sewaktu bangsa-bangsa pembenci kita mau memusnahkan kita di dunia ini, Tuhan bertindak membela kita, kan kayak gitu. Mengapa murka Tuhan waktu itu kepada bangsa Israel? Mengapa murka? Karena murka itu Tuhan karena orang Israel merasa ada hal-hal yang tidak enak bersama Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mempertanyakan bagaimana kau mengasihi kami, katanya. Tentu saja Tuhan memperhatikan hidup bangsanya yang tidak memperhatikan keinginan Tuhan. Hampir seluruh buku Maleakhi ini menyampaikan teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang melupakan tindakan-tindakan Tuhan mengasihi mereka. Ada pelanggaran terhadap pemberian kurban kepada Tuhan karena dikurbankan oleh imam-imam itu binatang-binatang cacat, yang kurus, yang sakit-sakit. Tidak sesuai dengan peraturan yang dilakukan di dalam hukum Musa. Bangsa itu juga tidak mematuhi anjuran daripada Ezra, yakni menceraikan istri-istri dari suku-suku bangsa asing. Maleakhi ini adalah pengikut ajaran Ezra yang mengatakan setiap istri yang berasal dari bukan bangsa Israel harus diceraikan. Ngiri itu waktu itu. Dan itu sebenarnya melawan apa yang dianjurkan oleh Yeremia. Tapi Maleakhi adalah barisan daripada Ezra itu. Dan Tuhan mengatakan, mengapa kau cemari? Mengapa kau cemari keturunan bangsaku oleh karena perkawinanmu dengan bangsa-bangsa lain? Sebenarnya Tuhan marah karena pencemaran itulah. Tuhan menginginkan lahir dari bangsa Israel itu keturunan ilahi. Tetapi dengan pernikahan dengan suku-suku bangsa lain, lahirlah keturunan, apalah kita katakan, dosawi, atau keturunan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itu dosa Salomo itu yang diulang kembali, kan.
Jadi mereka tidak seutuhnya yakin kepada Tuhan, makanya Tuhan memberikan hukuman, ya, hujan tidak datang, hasil panen tidak ada, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sehingga hampir sirna pemahaman bangsa itu, kemana Tuhan mengasihi kami, persuk bungudu nami katanya. Jadi makanya diterangkan, perhatikan sejarah bangsamu, perhatikan tindakan-tindakan Tuhan di zaman dulu sampai kau berada sekarang, yang membela engkau, tetapi kau masih terus melalaikan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kalau kita sadar sejarah, ya, bahwa gereja kita ini sebenarnya umat Tuhan kita sengaja dipilih Tuhan menjadi umatnya yang khusus di Indonesia ini kan, dengan kedatangan misionaris, memberikan pendidikan kepada kita, ya, memberikan hidup baru kepada kita, memajukan kehidupan sosial kita, mengatur kekerabatan kita dengan baik, mengatur budaya-budaya kita dengan baik, dan adat kita menjadi adat yang disambut oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Semuanya itu adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jawaban kita janganlah seperti bangsa Israel, melangkahi apa yang telah diaturkan oleh Tuhan. Kalau dulu peraturan-peraturan kurban itu sangat ketat, sekarang yang sangat ketat adalah hukum kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, lalu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, dan mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita, kan kayak gitu. Jadi kalau itu kurang, berarti kita tidak sepenuhnya patuh kepada Tuhan, padahal Tuhan menginginkan kita semakin dilimpahi berkat-Nya apabila kita menjalankan hukumnya tersebut. Karena itulah hukum yang ditetapkan Yesus Kristus sebagai hukum yang lama tetapi tetap baru, ya. Karena hukum kasih itu ada dalam perjanjian lama dan ditekankan dalam perjanjian baru, dan terus diajarkan oleh para rasul-rasul Kristus, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada bangsa yang terbuang dari kasih Tuhan. Sejahat-jahat suatu bangsa, kalau bangsa itu mau mendengar ada cara Tuhan untuk menyelamatkannya dan menjadi bagian dari yang mendapat berkat dari Tuhan, itu yang harus diperhatikan. Dan orang Edom memperhatikannya sehingga mereka menjadi terintegrasi di belakangan hari kepada bangsa Israel, ya. Dan sekarang ini pun kita harus memperhatikan bagaimana kita menjadi bagian integral dari Israel yang baru itu. Dan mari kita sampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa, dan panggilan untuk menikmati kasih-Nya itulah makanya kita memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus atas renungan yang sampai kepada kami, dan mudah-mudahan itu mendorong kami semakin hidup di dalam kasih-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.